Selamat pagi dan shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Ponzo di dalam perenungan firman Tuhan di hari Senin. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman dan merenungkannya. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas pagi yang indah ini dan untuk kesempatan hidup yang Kau berikan. Kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang melimpah. Saat kami membuka Alkitab dan membaca firman-Mu, kami mohon agar Engkau menyertai kami dengan hikmat dan pengertian. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman kami dan membimbing kami sepanjang hari ini. Kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama dari 2 Korintus 4 ayat 4 yang mengatakan, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Korintus 4 ayat 4 Paulus menyatakan bahwa pikiran kita dapat dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga kita tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Peringatan ini sangat relevan bagi kita karena kita hidup di dunia yang penuh dengan godaan dan distraksi yang dapat membuat kita buta secara rohani. Mari kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dibutakan, kita tidak dapat melihat kenyataan dengan jelas, meskipun orang lain di sekitar kita bisa melihatnya. Kebutaan rohani adalah keadaan di mana kita tidak dapat mengenali kehadiran dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Ini adalah kondisi yang berbahaya karena kita mungkin merasa kita sedang menjalani hidup dengan baik, tetapi kenyataannya kita kehilangan banyak hal yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Paulus memperingatkan bahwa ilah zaman ini dapat membutakan pikiran kita dari kenyataan akan Yesus Kristus. Ilah zaman ini bisa berupa apa? Materialisme, kesenangan duniawi, kesibukan, atau apapun yang membuat kita meragukan janji dan kuasa Kristus. Ketika kita terjebak dalam perangkap ini, kita tidak dapat melihat betapa buruknya kondisi kita dan kita tidak sadar akan kehancuran yang mengintai kita. Kita bersyukur karena Yesus Kristus datang sebagai terang dunia. Itu kita bisa temukan di Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 5 dan 9. Dia datang untuk menerangi dosa kita, sehingga kita bisa melihat keburukan dan kehancuran yang diakibatkannya. Kristus juga menyatakan dirinya agar kita dapat menghargai kemuliaannya dan kekayaan yang ada padanya. Kehadiran Kristus dalam hidup kita menerangi jalan kita, membimbing kita agar terhindar dari bahaya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh membiarkan ilah zaman ini merusak visi atau penglihatan rohani kita. Kita harus waspada terhadap tipu muslihat yang membuat kita berpikir bahwa segala sesuatu sudah sebagaimana seharusnya. Padahal sebenarnya kita kehilangan banyak hal yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita meminta Kristus menerangi hidup kita. Biarlah Dia membuka mata rohani kita agar kita dapat melihat kondisi kita yang sebenarnya dan menerima bimbingannya untuk hidup dalam kebenaran dan kemuliaannya. Mari kita membuka hati kita kepada Kristus dan membiarkan terangnya bersinar dalam hidup kita. Jangan biarkan ilah zaman ini membutakan kita. Marilah kita meminta Tuhan untuk menunjukkan kondisi rohani kita yang sesungguhnya dan memohon agar kita dapat hidup dalam cahaya kemuliaannya. Dengan demikian kita akan dapat melihat dan mengalami rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur dan mengingatkan kami tentang bahaya kebutaan rohani. Kami mohon Tuhan, bukakan mata rohani kami agar kami bisa melihat kebenaran-Mu. Jangan biarkan kami terjebak oleh ilah zaman ini, tetapi tuntun kami dengan terang-Mu yang sejati. Berkati umat-Mu hari-hari ini dalam menjalani aktivitas kehidupan. Biarlah tuntunan Tuhan akan mengarahkan mereka pada jalan yang benar. Tidak di dalam kebutaan rohani. Tidak menyadari kehadiran-Mu. Tidak menyadari firman-Mu yang harus menjadi pegangan tuntunan. Biarlah jemaat-Mu hari ini, nanti malam ketika kembali berdoa padamu, merefleksikan semua hal, mereka boleh yakin mereka tidak dalam kondisi buta rohani. Mereka melihat kehadiran-Mu, merasakan kehadiran-Mu, menerima berkat-berkat rohani yang membimbing mereka dalam sukacita surgawi. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.